Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 123. Su Chen, kamu baik-baik saja. Guan Ying berkata dengan cemas. Bagus. Su Chen, kamu tidak bisa memukulnya. Namanya Wang Qiang, dan dia sangat kuat di Linyang. Itu hanya sampah besar, jangan dimasukkan ke hati, kata Su Chen dengan tenang. Beraninya kamu memukulku. Setelah dijatuhkan ke tanah oleh Su Chen, Wang Qiang segera melolong seperti babi yang disembelih, yang juga menarik banyak orang untuk menonton. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani membuat masalah di acara berskala besar seperti pameran mobil. Hei, Tuan Wang, ada apa? Melihat Wang Qiang terbaring di tanah, Guo Manman segera berlari mendekat dan berkata. Kamu datang di waktu yang tepat. Bagaimana caramu merekrut orang? Aku hanya menanyakan beberapa patah kata padanya tentang masalah mobil lalu datang untuk memukulinya. Pelayananmu terlalu buruk. Apakah kamu masih ingin aku berada di sini? Kalian membeli mobil. Mendengar ini, Guo Manman langsung tersenyum dan berkata. Tuan Wang, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Setelah berbicara, Guo Manman memelototi Guan Ying dan berkata dengan marah. Guan Ying, ada apa denganmu? Beraninya kamu menyinggung perasaan Tuan Wang. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Manman, bukan itu masalahnya. Dialah yang menyentuhku, kalau tidak, Su Chen tidak akan memukulnya. Guan Ying menjelaskan dengan cepat. Apa sih yang kamu bicarakan? Aku punya kekayaan puluhan juta, bagaimana mungkin aku bisa menyentuhmu tanpa melihat karakter moralku sendiri? Setelah berbicara, Wang Qiang melihat ke arah Guo Manman lagi dan berkata. Saya awalnya mengincar BMW seri 7 kelas atas Anda. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, jika Anda tidak dapat memberi saya jawaban yang tepat, maka saya tidak akan membeli mobil itu. Terserah Anda. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Guo Manman langsung menjadi tegang. BMW seri 7 impor kelas atas berharga sekitar 2,5 juta yuan. Jika bisa dijual, saya bisa mendapatkan perbaikan setidaknya 150.000 yuan. Jika uang sebanyak itu terbuang sia-sia seperti ini, sayang sekali. Bagaimana bebek matang bisa terbang? Jika kamu menyingkirkan pria gendut ini, maka aku akan membeli semua mobil di sini. Mendesis. Mendengar kata-kata Su Chen, semua orang yang hadir menarik napas. Jika Anda membeli semua mobil di sini, setidaknya harganya akan lebih dari 20 juta. Mungkinkah dia generasi kedua yang kaya? Su Chen, kamu. Guan Ying sudah bingung. Menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli mobil sekaligus sungguh gila. Nak, tolong, kepura-puraanmu ada batasnya. Dilihat dari cara berpakaianmu, kamu mungkin datang ke sini untuk memanfaatkan oleh-oleh gratis di sini. Kamu sebenarnya berani berpura-pura membeli semua mobil di sini. Mimpi. Wang Qiang mengutuk keras. Bagaimana jika aku membeli semua mobil di sini, kata Su Chen dengan tenang. Orang ini benar-benar berpura-pura. Jika kamu bisa membeli semua mobil di sini, aku akan meminum 2 barel oli mesin di depanku. Ingat apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, minta seseorang untuk membayar. Ini kartu emas Bank Huaxia. Setelah melihat kartu bank tersebut, semua orang yang hadir berseru. Siapapun yang memiliki akal sehat tahu bahwa hanya pelanggan dengan nilai tersimpan lebih dari 10 juta yang berhak mengajukan permohonan kartu bank tersebut. Bingung. Terlepas dari apakah ada uang di kartu itu, bisa mendapatkan kartu ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya sangat tidak biasa. Oke, saya akan menangani pembayarannya untuk Anda sekarang. Guo Manman berkata dengan terkejut. Nilai total mobil di sini lebih dari 25 juta. Jika dia membeli semuanya, dia akan mendapat komisi minimal 1,5 juta. Senang rasanya memikirkannya. Segera, Guo Manman dengan hormat berjalan ke arah Su Chen dan berkata dengan menawan. Pak, kartunya sudah digesek. Sekarang, mobil yang kami miliki di sini adalah milik Anda. Kami bisa mengatur sopir untuk mengantarkannya ke rumah Anda setelahnya. Juga, aku benar-benar membeli semuanya. Semua orang yang hadir tercengang. Saya menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli mobil dan bahkan tidak berkedip. Betapa kayanya ini. Su Chen mengabaikan Guo Manman dan berkata kepada Wang Qiang. Mobil telah dibeli dan sekarang kamu dapat memenuhi janjimu. Tidak, Tuan, saya tahu saya salah. Sayalah yang berpura-pura. Itu salah saya. Saya terlalu buta untuk melihat kebenaran. Tolong ampuni nyawa saya. Wang Qiang sangat ketakutan. Total asetnya kurang dari 20 juta, namun orang lain benar-benar menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli mobil tanpa berkedip. Bagaimana dia bisa menghancurkannya sepenuhnya? Jika Anda berpura-pura bersikap keren dengan orang seperti ini, bukankah Anda akan mendekati kematian? Kalau kamu tidak minum, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok pagi. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Wang Qiang gemetar ketakutan. Dengan sumber daya keuangan dan statusnya, dia bertekad untuk menjadi luar biasa.
Jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melihat matahari besok, dia pasti bisa melakukannya. Tidak, tidak, aku akan minum sekarang, aku akan minum sekarang. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Wang Qiang langsung membuka 2 barel oli mesin dan meminumnya. Namun, setelah meminumnya, dia jatuh pingsan dan langsung dikirim ke rumah sakit. Pada saat ini, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Su Chen. Terutama para wanita yang matanya sudah bersinar hijau. Tersenyum pada seekor Pomeranian dan menghabiskan uang tunai 25 juta untuk membeli mobil sungguh arogan. Su Chen, terima kasih. Saat berbicara, suara Guan Ying sudah bergetar. Dia tidak pernah mengira Su Chen akan begitu kaya. Dia tidak pernah menyangka Su Chen akan menghabiskan lebih dari 25 juta untuk membeli begitu banyak mobil untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalasnya. Tidak masalah. Setelah berbicara, Su Chen melihat sekeliling dan berkata, "Saya baru dengar Anda mendapat komisi saat menjual mobil paruh waktu di sini." "Ya, karena saya bekerja paruh waktu di sini, saya hanya mendapat komisi 1%. Su Chen mengangguk. Meskipun 1% tidak banyak, dia bekerja paruh waktu, jadi aturan ini cukup masuk akal. Saya baru saja menghabiskan lebih dari 25 juta yuan untuk membeli mobil. Anda bisa mendapat komisi hampir 250 ribu yuan. Meski uangnya tidak banyak, tidak terlalu sedikit. Tidak perlu bekerja paruh waktu di sini." Su Chen telah banyak membantunya sehingga Guan Ying tidak berani melanggar perintahnya, jadi dia mengangguk dan setuju. Apalagi mobilnya sudah terjual semua, jadi tidak ada lagi yang bisa dijual jika saya tetap di sini. Setelah setuju, Guan Ying berkata dengan hati-hati, Man, Su Chen membeli begitu banyak mobil, bisakah kamu menghitung komisinya untukku?" "Komisi? Komisi apa? Kamu tidak menjual mobil itu, jadi kenapa aku harus memberimu komisi?" Kata Guo Man berpura-pura acuh tak acuh. "Su Chen membeli mobil itu di sini karena aku, mengapa komisinya tidak dianggap sebagai milikku? Aku membawanya untuk membayar. Uang komisi tentu saja akan menjadi milikku, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu." Bab 124. Lupakan, ini milikmu. Guan Ying tercengang. Dia tidak pernah menyangka sahabatnya akan melakukan hal seperti itu. "Benar." Guo Man berkata dengan ekspresi bangga. "Kamu di sini untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Kemasi saja barang-barangmu dan pulanglah." Saat berbicara, Guo Man tidak bisa menahan cibiran dan berpikir, benar-benar ada yang salah dengan otak saya. Mobil-mobil ini dijual dengan harga lebih dari 25 juta yuan. Saya hanya dapat memperoleh komisi lebih dari 1,5 juta yuan. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Saya benar-benar punya otak babi. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Perampasan uang ini juga demikian. Saya hanya mengikuti aturan. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, jangan membuat masalah di sini hanya karena Anda punya uang. Pameran mobil ini diselenggarakan oleh keluarga Zheng di Jiangnan. Jika Anda berani membuat masalah di sini, saya jamin tidak akan bisa makan. Berjalan-jalan. Guo Man berkata dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius Su Chen. "Kamu benar-benar berani mengancamku dengan omong kosong dari keluarga Zheng. Aku sudah muak dengan kehidupan yang baik." Guo Man menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan ekspresi jijik. "Namamu Su Chen, kan? Sudah kubilang, jika kamu bijaksana, keluarlah dari sini. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika aku menelepon orang-orang dari keluarga Zheng, kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu." Ada suara, pop. Su Chen melambaikan tangannya yang besar dan menamparkan wajah Guo Man. Dia tidak memberi Guo Man kesempatan untuk bereaksi dan langsung menamparnya. "Kamu, beraninya kamu memukulku." Menutupi wajahnya yang bengkak seperti kepala babi, Guo Man melolong gila. "Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu memiliki sedikit kekayaan kotor. Percaya atau tidak, aku akan mencari seseorang untuk datang dan membunuhmu sekarang juga." Su Chen menggelengkan kepalanya, "Saya tidak percaya." "Oke, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu." Setelah mengatakan itu, Guo Man langsung mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saudara Zheng, di mana kamu? Seseorang membuat masalah di sini, dan mereka dipukuli. Datang dan buat keputusan untuk mereka. Seseorang berani membuat masalah di pameran mobil keluarga Zheng kami. Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi." Ujung telepon yang lain mengumpat dengan keras, "Tunggu aku di sana, aku akan segera membawa seseorang ke sana." Oke, saudara Zheng, aku menunggumu di sini." Guo Man berkata dengan suara yang kejam. Melihat masalahnya menjadi serius, Guan Ying pun ikut panik. Dia hanya orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa melawan bos besar itu? "Su Chen, kenapa kita tidak melupakannya? Saya tidak ingin uang komisi. Ayo pergi." Saya mendengar bahwa keluarga Zheng sangat sulit untuk dihadapi, dan alasan mengapa Man menjadi manajer penjualan adalah karena hubungannya dengan mereka. Itu ada hubungannya dengan itu, dan kami tidak mampu menanggungnya. Tidak mampu membelinya. Su Chen tersenyum dan berkata, "Belum lagi di Linyang,
bahkan di seluruh Tiongkok, saya belum pernah melihat siapapun yang tidak mampu saya sakiti. Oke, Su Chen, bukankah kamu hebat? Kalau begitu tunggu saja di sini. Saudara Zeng akan segera datang. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Guo Manman berkata dengan sinis. Aku akan menunggu saja. Dalam beberapa menit, langkah kaki yang tidak teratur terdengar dari belakang kerumunan. Kerumunan secara otomatis memberi jalan, dan mereka melihat selusin preman berjas hitam bergegas membawa jeruji besi. Selain para preman itu, ada seorang pria muda berdiri di depan mereka, memegang cerutu di mulutnya dan berjalan ke arah mereka dengan marah. Ketika mereka melihat pemuda itu, para penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan. Lihat, bukankah itu Zeng Tianyai? Dikatakan bahwa keluarga Zeng memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dan termasuk dalam 5 keluarga teratas di Provinsi Jiangnan. Sekarang sudah berakhir. Pameran mobil ini diselenggarakan oleh keluarga Zeng, dan seluruh industri otomotif di Provinsi Jiangnan dimonopoli oleh keluarga Zeng. Tindakan anak ini tidak diragukan lagi memprovokasi keluarga Zeng, meskipun dia adalah orang kaya. Yang kedua generasi, tetapi dibandingkan dengan keluarga Zeng, mereka hanyalah setetes air dalam ember. Saudara Zeng, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu harus membuat keputusan untukku ketika bajingan ini mengalahkanku. Melihat Zeng Tianyai, Guo Manman menghampirinya dan berkata dengan suara yang kejam. Jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku. Jika kamu berani menimbulkan masalah di wilayah keluarga Zeng kita, kamu tidak akan membebani dirimu sendiri. Setelah berbicara, Zeng Tianyai memandang Su Chen, menyipitkan matanya dan berkata, Nak, pertahankan kedua kakimu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Beraninya kamu. Jika kamu berani melakukan pembunuhan di depan umum di sini, aku akan memanggil polisi. Guan Ying mengerahkan keberaniannya dan mengatakan bahwa saat ini, hanya polisi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dia dan Su Chen tidak mampu menanganinya. Haha, apa katamu? Kamu sebenarnya mengatakan ingin memanggil polisi. Zeng Tianyai berkata dengan nada menghina. Apapun yang kamu inginkan, meskipun mereka datang, aku akan tetap mematahkan kakinya. Kamu sebenarnya. Guan Ying tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka orang bernama Zeng Tianyai ini akan begitu sombong. Guan Ying, tolong berhenti melamun. Sebagai saudara Zeng, meskipun wali kota bertemu dengannya, dia harus sopan, tetapi kamu sebenarnya ingin memanggil polisi. Menurutku kamu bodoh karena pelajaranmu. Kamu pergi ke belakang dan aku akan mengurus ini. Zeng Tianyai tersenyum dan berkata, Nak, kamu masih laki-laki. Kamu tidak melarikan diri ketika melihat orang-orangku ini. Sekarang kesempatan telah diberikan kepadamu. Selama kamu meninggalkan dua kaki, kalian berdua bisa pergi dari sini. Kalau tidak, itu bukan masalah dua kaki. Hanya berdasarkan sampah-sampah ini. Beraninya kamu mengatakan bahwa preman keluarga Zeng kita tidak berguna. Ekspresi Zeng Tianyai sangat marah, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa masing-masing preman ini telah mengalami ratusan pertempuran dan masing-masing memiliki gaji tahunan 1 juta. Jika mereka ingin membunuh Anda, itu sudah cukup. Astaga, seorang preman mendapat penghasilan 1 juta setahun. Jumlahnya lebih dari 10. Itu gaji tahunan lebih dari 10 juta. Seberapa kuat preman dengan gaji tahunan 1 juta? Bahkan pensiunan tentara pasukan khusus mungkin bukan tandingan mereka. Menghadapi seruan di sekitarnya, Su Chen tidak menganggapnya serius, bahkan jika dia menghasilkan 1 juta setahun, dia tetap saja sia-sia. Saudara Zeng, dia sebenarnya tidak menganggap serius anak buahmu, jadi beri dia warna dan lihatlah. Saat kamu memukulnya, dia akan tahu betapa kuatnya kamu. Ekspresi Zeng Tianyai seram dan dia berbisik. Nak, karena kamu mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Dan aku ingin memberitahumu bahwa dengan kekuatan keluarga Zeng kita, bahkan jika aku mengalahkanmu sampai mati, itu akan sia-sia. Tidak ada yang berani melakukannya minta pertanggungjawabanku. Setelah berbicara, Zeng Tianyai melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, patahkan dulu anggota tubuhnya dan biarkan dia merasakan sakitnya. Lalu, mari kita lihat apakah dia masih punya nyali untuk pamer padaku. Bersambung.